Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Fajriyati Bausin, NIM 442419012. Akan mempresentasikan tentang industri asam sulfat Indonesia. Semakin hari perkembangan industri di dunia semakin pesat. Ini tentu saja berpengaruh terhadap Indonesia. Bahan penunjang yang umum digunakan di industri adalah asam. Di Indonesia contohnya saja pabrik petrokimia banyak menggunakan asam sulfat sebagai bahan penunjang untuk memproduksi berbagai produk. Dengan demikian, perkembangan industri asam sulfat di dunia mempengaruhi kestabilan ekonomi di Indonesia. Bagaimana tidak, rata-rata pabrik petrokimia di Indonesia menggunakan asam sulfat sebagai bahan penunjang produksi. Sementara untuk mendapatkan bahan penunjang tersebut, Indonesia harus mengimpor dari luar negeri, tentunya dengan harga yang tinggi. Baiklah, masuk pada bahan baku industri asam sulfat. Yang pertama itu tentang bahan baku, keterdapatan bahan baku, dan preparasi bahan baku. Bahan baku industri asam sulfat itu ada belerang, oksigen, vanadium pentaoksida, P2O5, air H2O. Keterdapatan bahan baku. Secara alami, asam sulfat terbentuk melalui oksidasi mineral sulfid. Misalnya pada besi sulfida, yaitu pada asam tambang yang berasal dari air yang dihasilkan dari oksidasi yang mana air dapat melarutkan logam-logam yang ada pada biji logam. Pada biji logam sulfida tersebut, melalui bentuk uap awan yang beracun, jenis sulfur yang digunakan adalah sulfur dari pegunungan belerang di Kawah Ijen. Dari tempat ini, sulfur diangkut dengan truk untuk dibawa ke pabrik dan ditampung ke dam hopper. Preparasi bahan baku. Dalam pembuatan material, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode sintesis atau preparasi. Dan dengan metode dekomposisi, suatu campuran menjadi komponen-komponen. Pada kali ini, pembuatan asam sulfat menggunakan metode sintesis. Asam sulfat atau H2SO4 disintesis dari belerang, oksigen, dan air menggunakan analisis. Pada proses kontak digunakan katalis vanadium pentaoksida. Masuk pada proses industri asam sulfat, yaitu sulfur heading melter. Ialah alat utamanya adalah melter yang berfungsi untuk melebur belerang dengan pemanas steam tekanan 7 kgf per cm pangkat 2 dan temperatur 170 derajat Celcius melalui koil. Untuk meratakan panas, mengurangi kotoran, maka dasar melter dilengkapi dengan penyaringan pengaduk, sedangkan untuk mengatasi terjadinya asam bebas ditambahkan serbuk kapur. Sulfur cair yang terbentuk selanjutnya dialirkan ke filter untuk disaring kotorannya dan ditambahkan diatomaceous atau bahan pre-coating supaya penyaringan dapat baik dan meng-coating dari filter. Sulfur cair dari filter ditampung dalam storage tank yang dilengkapi dengan sistem koil 4 kgf per cm pangkat 2 untuk mempertahankan suhu 130 sampai 140 derajat Celcius. Berikutnya itu pembuatan gas SO2. Peralatan utamanya adalah furnace yang fungsinya membakar sulfur cair dengan udara kering sehingga akan terbentuk SO2 gas. Sulfur cair dari storage tank dialirkan secara spray ke dalam sulfur furnace dengan ditambahkan udara kering dari drying tower. Dengan persamaan reaksi, S tambah O2 menghasilkan produk SO2 tambah energi. Gas panas yang dihasilkan 10,5% volume SO2 temperatur 1042 derajat Celcius dan dimanfaatkan untuk steam superheater.
Gas keluar dari steam superheater temperatur menjadi 430 derajat Celcius. Selanjutnya, pengubah SO2, yaitu peralatan utamanya adalah konverter yang terdiri dari 4 bed dengan fungsi mengkonversi SO2 menjadi SO3. Dengan bantuan katalis vanadium pentaoksida, dengan reaksi SO2 ditambah 1/2 O2 menghasilkan SO3 ditambah energi. Konversi yang terjadi pada bed 1 sampai dengan 3 adalah 94% dengan temperatur 450 derajat Celcius dan didinginkan pada economizer sampai 220 derajat Celcius, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam menara absorber. Sisa-sisa gas gabungan dari heat exchanger masuk bed 4 dengan temperatur 420 derajat Celcius dan terjadi konversi sekitar 99,73%. Dan keluar bed 4 masuk ke economizer untuk didinginkan sampai 190 derajat Celcius. Kemudian masuk menara absorber. Selanjutnya pengeringan udara dan penyerapan SO3. Udara atmosfer dihisap oleh air blower lewat drying tower dan air yang terkandung diserap dengan H2SO4 98,5% dan udara kering yang dihasilkan dengan suhu 110 derajat Celcius digunakan sebagai udara pembakar pada sulfur furnace. Penyerapan gas SO3 dari bed 3 dan 4 dilakukan di absorber tower dengan H2SO4 98,5%. Selanjutnya penyimpanan dan loading. Produksi H2SO4 yang dihasilkan disimpan dalam acid storage tank dan selanjutnya akan ditransfer ke unit-unit yang memerlukan serta sebagian lagi untuk produk loading. Produk H2SO4 memiliki temperatur 45 derajat Celcius, konsentrasi 98,5%, berat minimal, kadar H2O 2,0%, berat maksimal, Fe 100 ppm dan SO2 150 ppm. Selanjutnya masuk pada pengolahan limbah. Pengolahan limbah, limbah gas, penyaringan partikel dari gas asam pada proses penyerapan yang tidak maksimal dengan memasang alat penyaring. Yang berikut adalah limbah cairan, pengolahan dengan penetralan. Yang ketiga, limbah padat menyatukan pada penampungan limbah. Dan yang keempat, limbah kebisingan dan debu melakukan penghijauan di beberapa titik pemasangan tembok untuk meminimalisir kebisingan, pemakaian penutup mulut yang sesuai bagi karyawan. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang industri produksi asam sulfat di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.